Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di perkuliahan daring pada mata kuliah dasar akuntansi yang pertama, dan di mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang ke-6. Di topik ini nantinya kita akan membahas tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Jadi di sini kita khusus membahas tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Sebelum kita lanjut masuk kepada topik ke-6 ini, kakak ingin meminta kepada adik-adik mahasiswa agar mensubscribe terlebih dahulu akun YouTube kakak. Kalian bisa like juga, kalian bisa share juga kepada teman-teman kalian. Karena subscribe itu gratis, dan kepada adik-adik mahasiswa yang sudah mensubscribe akun YouTube kakak mengucapkan terima kasih. Baiklah, kita lanjut kepada subtopik yang akan kita bahas pada topik yang ke-6 ini, yaitu yang pertama adalah tentang definisi dan pihak-pihak pengguna dari laporan keuangan perusahaan jasa. Yang kedua adalah jenis-jenis dari laporan keuangan perusahaan jasa. Yang ketiga adalah contoh soal tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Kita langsung masuk kepada subtopik kita yang pertama, yaitu tentang definisi, di mana laporan keuangan atau financial statement itu adalah laporan yang menggambarkan tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu, di mana pihak-pihak pengguna laporan keuangan itu terdiri dari dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Di mana pihak internal ini contohnya adalah pemilik dari perusahaan tersebut, ataupun pendiri, ataupun manajer di perusahaan tersebut. Sedangkan pihak eksternal itu adalah pihak luar. Contohnya adalah investor, kreditor, banker, supplier, pemerintah, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah jenis-jenis dari laporan keuangan perusahaan jasa. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi ini adalah laporan yang menunjukkan pencatatan dan biaya pada periode tertentu. Jadi laba rugi ini di situ dicatat biaya-biaya pada satu periode. Komponen-komponen laporan laba rugi ini yang pertama adalah dari sisi pendapatan, di mana dari sisi pendapatan itu adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan selama satu periode, di mana macam-macam pendapatan itu terdiri dari dua, yaitu pendapatan jasa atau pendapatan pokok, dan yang pertama adalah pendapatan usaha atau pendapatan pokok, yang kedua adalah pendapatan non-usaha. Di mana pendapatan usaha atau pendapatan pokok ini adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha. Contohnya itu adalah misalnya perusahaan jasa, maka pendapatan usahanya itu adalah pendapatan jasa. Lalu kalau dia perusahaan dagang, maka pendapatan usahanya itu diperoleh dari penjualan. Begitu pula dengan perusahaan industri, pendapatannya itu diperoleh dari penjualan. Lalu yang kedua, contohnya yaitu pendapatan non-usaha, di mana pendapatan non-usaha ini adalah pendapatan sampingan. Artinya, penghasilannya itu berasal dari luar kegiatan usaha. Contohnya itu adalah pendapatan sewa, pendapatan bunga, laba penjualan aktiva tetap. Di mana pendapatan sewa ini misalnya kita ada sewa gedung. Kita yang memiliki gedungnya, lalu kita mendapatkan pendapatan sewa akan itu. Pendapatan bunga jika kita menyimpan uang atau menyimpan modal kita atau kas kita di bank, maka kita mendapatkan bunga. Dan itu termasuk ke dalam pendapatan bunga, di mana pendapatan bunga ini tergolong kepada pendapatan non-usaha. Begitu juga dengan laba penjualan aktiva tetap. Contohnya adalah misalnya kita menjual aktiva tetap. Misalnya aktiva tetap itu apa? Aktiva tetap itu misalnya peralatan. Kita menjual peralatan kita, maka kita mendapatkan laba akan penjualan tersebut. Dan itu termasuk kepada pendapatan non-usaha. Lalu yang kedua adalah beban. Komponen kedua dari laporan laba rugi ini adalah beban atau expense, di mana beban ini adalah pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan selama satu periode akuntansi.
di mana macam-macam beban ini terdiri dari beban usaha, di mana beban usaha ini adalah beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan usaha. Contohnya adalah beban gaji, beban listrik, beban telepon, beban internet, beban air, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah beban non-usaha, di mana beban non-usaha ini adalah beban di luar beban usaha. Contohnya adalah beban bunga, beban kerugian penjualan aktiva tetap. Jadi kalau kita menjual aktiva tetap kita dan kita rugi, maka itu termasuk ke dalam beban kerugian. Lalu bentuk dari laporan laba rugi itu ada dua, ya. Pertama adalah single step atau satu tahap, dan yang kedua adalah multiple step, yaitu banyak tahap. Di mana bentuk dari single step ini adalah seperti yang adik-adik mahasiswa lihat pada tabel yang ini. Sedangkan bentuk dari multiple step itu juga bisa adik-adik lihat pada tabel yang telah kalian lihat di layar. Lalu yang kedua itu adalah jenis laporan keuangan. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal atau capital statement, yaitu laporan yang menunjukkan perubahan modal awal karena adanya laba ataupun rugi, dan prive. Prive ini adalah pengambilan pribadi untuk perusahaan perseroan. Untuk perusahaan perseorangan atau dividen untuk perusahaan perseroan terbatas atau PT. Di mana bentuk dari laporan perubahan modal itu ada dua, yaitu jika dia laba, jika perusahaan tersebut atau modal yang perusahaan tersebut itu terjadi laba atau keuntungan, maka bentuknya adalah seperti pada tabel ini. Tapi jika rugi, bentuk laporan perubahan modalnya itu adalah seperti pada tabel yang di samping ini. Lalu jenis yang ketiga yaitu laporan neraca. Laporan neraca ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk staple, yang kedua adalah bentuk kontrol. Di mana bentuk staple ini bisa adik-adik mahasiswa lihat pada tabel yang sebelah kiri, dan bentuk kontrol ini bisa adik-adik mahasiswa lihat pada tabel sebelah kanan. Sebenarnya pada intinya kedua bentuk ini adalah sama, cuman bentuknya saja yang berbeda. Kalau bentuk staple ini dia lebih ke bawah, dia bentuk neracanya, sedangkan untuk bentuk kontrol ini antara tabel atau kolom aktiva dengan kolom pasiva itu dibedakan. Tapi total untuk nanti aktiva dan juga total untuk pasiva, untuk kedua bentuk staple dan bentuk kontrol ini harus sama. Total aktiva yang ini dengan total pasiva yang ini harus sama nilainya. Begitu juga untuk bentuk kontrol untuk total aktivanya ini harus sama nilainya dengan total pasivanya. Untuk lebih memperdalam adik-adik mahasiswa dalam memahami ketiga jenis laporan keuangan tadi, maka kita masuk ke dalam contoh soalnya. Mana contoh soalnya yaitu berikut laporan keuangan perusahaan jasa. Berikut ini merupakan data-data yang diberikan oleh Fani Service pada periode Maret tahun 2009. Jadi ini adalah data-data dari perusahaan Fani Service yang terdiri dari kas yaitu sebesar 5 juta, piutang adalah sebesar 1 juta, perlengkapan 600.000, peralatan 8 juta, akumulasi penyusutan peralatan 200.000, hutang usaha 4 juta, modal Fani 9.900.000, prive Fani atau pengambilan pribadi si Fani yaitu sebesar 500.000, pendapatan jasa 5 juta, beban gaji 1 juta, beban sewa 2 juta, beban listrik 500.000, beban telepon 300.000, dan beban lain-lain adalah sebesar 200.000. Dari data-data ini kita diminta untuk membuat laporan laba rugi, lalu diminta untuk membuat laporan perubahan modal, dan yang ketiga kita diminta untuk membuat laporan neraca. Kita langsung saja menyelesaikannya, kita selesaikan satu-satu, yaitu yang pertama kita buat dulu laporan laba ruginya. Jadi dari soal ini kita bisa buat laporan laba ruginya.
ini adalah soal yang tadi. Yang dari soal ini kita diminta untuk membuat laporan laba rugi. Di mana laporan laba ruginya bisa adik-adik mahasiswa lihat pada kolom di sebelah kanan ini. Jadi laporan laba ruginya ini kita menggunakan laporan laba rugi yang laporan laba rugi kan tadi ada dua. Yang ini, yang single step dan multiple step. Jadi laporan laba rugi yang kita gunakan adalah laporan laba rugi yang single step. Jadi dari soal ini kita menggunakan laporan keuangan laba rugi yang single step. Jadi formatnya kita bisa ikutin saja. Format yang ini kita bisa ikutin dari laporan laba rugi yang single step ini, yaitu terdiri dari pendapatan dan juga terdiri dari beban. Baru berapa kira-kira laba bersihnya. Nah, kita langsung saja masukkan data-datanya, di mana laporan keuangan laba rugi Fani Service untuk periode yang berakhir tanggal 31 bulan 3 atau 31 Maret, di mana pendapatan usaha yang terdiri dari pendapatan jasa. Di sini kita bisa lihat pendapatan jasanya itu adalah 5 juta. Pendapatan jasa adalah 5 juta. Lalu yang kedua adalah beban usaha. Beban usaha terdiri dari beban gaji, beban sewa, beban listrik, beban telepon, dan beban lain-lain. Kita masukkan saja nilainya. Beban gaji adalah 1 juta, kita masukkan 1 juta. Beban sewa 2 juta, kita masukkan 2 juta. Beban listrik 500.000, kita masukkan 500.000. Beban telepon 300.000, kita masukkan 300.000. Beban lain-lain 200.000, kita masukkan 200.000. Jadi total seluruh beban ini adalah 1 juta tambah 2 juta 3 juta, 3 juta tambah 500, 3 juta 500 tambah 300.000, 3 juta 800 tambah 200, 4 juta. Jadi total beban usaha adalah 4 juta. Jadi laba bersih dari Fani Service ini adalah 5 juta dikurang dengan 4 juta, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Ini adalah laporan keuangan laba rugi untuk Fani Service dengan dengan menggunakan satu langkah atau single step atau satu tahap. Lalu yang kedua, kita diminta untuk membuat laporan perubahan modal. Maka kita buat laporan keuangan perubahan modal. Di mana laporan keuangan perubahan modal ini kita juga mengikuti format, di mana laporan keuangan perubahan modal tadi kan ada dua format, yaitu jika laba dan jika rugi. Ternyata perusahaan Fani itu laba, yaitu maka kita menggunakan format perubahan modal yang laba. Dari mana kita tahu dia itu laba? Yaitu kita tahu tadi kan laba bersihnya berapa di laporan keuangan laba rugi. 1 juta. Ini kan berarti perusahaan Fani ini mengalami keuntungan atau mengalami laba. Jadi untuk di laporan perubahan modal kita masuk ke dalam laporan perubahan modal yang menggunakan format atau bentuk yang jika laba. Maka kalau jika laba, maka bentuk dari laporan perubahan modalnya adalah Fani Service, laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir tanggal 31 Maret. Maka modal awalnya adalah 9.900.000. Ini modal Fani yaitu 9.900.000. Laba bersihnya adalah 1 juta. Dari mana kita dapat laba bersihnya 1 juta? Kita peroleh dari tadi laporan laba rugi, yaitu sebesar 1 juta. Yang kita peroleh dari sini. Kita peroleh dari sini laba bersih, yaitu 1 juta. Maka di laporan perubahan modal juga laba bersihnya adalah 1 juta. Prive atau pengambilan pribadinya yaitu sebesar 500.000. Maka penambahan modalnya adalah 1 juta dikurang 500.000. Karena pengambilan pribadi kan berkurang kas, maka 1 juta kurang 500.000 adalah 500.000. Maka
modal akhir dari Funny Service ini adalah 9.900.000 ditambah 500.000 adalah 10.400.000. Lalu untuk soal yang C, yaitu laporan neraca, maka penyelesaiannya adalah untuk yang laporan neraca kita menggunakan format dari, kan tadi laporan neraca itu ada dua, yaitu bentuk dari mana laporan neraca. Laporan neraca kan ada dua, yaitu bentuk dari staple dan bentuk dari scontrol. Kita menggunakan bentuk yang scontrol ini. Maka penyelesaian dari laporan neraca itu untuk Funny Service adalah Funny Service neraca, laporan neraca per 31 Maret tahun 2009. Maka aktiva kita buat dua kolom, yaitu kolom aktiva dan kolom pasiva. Di mana aktiva ini terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Di mana aktiva lancar ini adalah kas, piutang, dan perlengkapan. Kasnya berapa? Kasnya 5 juta. Piutangnya berapa? Piutangnya 1 juta. Perlengkapannya berapa? Perlengkapannya 600.000. Aktiva tetap terdiri dari peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Di mana peralatannya adalah 8 juta dan akumulasi penyusutan peralatan adalah 200.000. Nah, untuk akumulasi penyusutan peralatan, untuk kita bisa melihat berapa total aktivanya, maka kita jumlahkan seluruh aktiva tetap dan aktiva lancar dan aktiva tetap. Untuk aktiva tetap, 5 juta tambah 1 juta tambah 600.000, dan untuk aktiva lancar, 5 juta tambah 1 juta tambah 600.000, dan untuk aktiva tetap 8 juta kurang 200.000. Kenapa dikurang? Karena ini termasuk ke dalam akumulasi penyusutan peralatan atau termasuk ke dalam beban penyusutan. Maka total untuk aktivanya adalah sebesar 14.400.000. Untuk pasiva, di mana pasiva itu terdiri dari hutang dan modal. Di mana hutang itu terdiri dari hutang usaha, di mana hutang usahanya adalah sebesar 4 juta dan modal Funny adalah sebesar 10.400.000. Dari mana 10.400.000? 10.400.000 ini diperoleh dari modal akhir di laporan penambahan modal yang poin yang B tadi, yaitu yang ini, modal akhirnya 10.400.000. Maka di laporan neraca kita masukkan modal Funny menjadi 10.400.000. Nah, untuk pasivanya, total pasivanya yaitu 4 juta ditambah 10.400.000 yaitu 14.400.000. Demikian paparan saya untuk topik ke-6 ini. Untuk melengkapi pertemuan kita pada pagi hari ini ada beberapa tugas-tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan. Yang pertama, kalian berikut ini adalah laporan keuangan perusahaan jasa dan ini adalah data-data yang diberikan oleh Celine Beauty pada periode Januari 2002. Jadi dari data ini kalian diminta untuk membuat laporan laba rugi, membuat laporan perubahan modal, dan membuat laporan neraca. Seperti biasa, tugas ini kalian kerjakan di buku tugas kalian, lalu kalian scan terlebih dahulu sebelum kalian kirim ke GC. Kalian scan terlebih dahulu tugas kalian itu, dan hasil scan-nya nanti kalian buat dalam satu format, yaitu format PDF. Dan format PDF itulah nantinya yang akan kalian kirim ke GC kalian masing-masing. Sekali lagi kakak meminta, sebelum kakak mengakhiri video ini, kakak meminta kepada adik-adik mahasiswa untuk jangan lupa untuk subscribe akun YouTube kakak. Dan kalian bisa like, kalian bisa share juga kepada teman-teman kalian. Karena subscribe, like, dan share itu semuanya gratis. Jadi kalian tidak dikenakan biaya untuk melakukan itu. Dan bagi adik-adik mahasiswa yang sudah subscribe akun YouTube kakak mengucapkan terima kasih. Dan kakak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan ucapan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Dan sampai bertemu di minggu depan.